Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Antisipasi teror kelompok bersenjata, ratusan prajurit dikirim ke Nduga. Harga beras di Merauke semakin mahal. Waspada fenomena El Nino, warga diminta tidak membakar lahan sembarangan. Tidak terima skema pencairan dana desa, ratusan warga dari 5 distrik di Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, merusak kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Sejumlah aparatur kampung kecewa karena dana desa yang mereka terima tidak sesuai dibanding tahun sebelumnya. Bersama 300 warga, mereka merangsek ke kantor DPMK lalu memecahkan kaca kantor, termasuk kantor Kominfo yang berada di sebelahnya. Pertikaian antara suku Me dengan suku Dani akibat konflik tapal batas lokasi tanah adat di Kampung Urumusu, Distrik Uapa, Kabupaten Abire, menyebabkan 7 rumah hangus terbakar. Sekelompok orang dari Kabupaten Dogiai, Deyai, dan Paniai mengamuk lalu membakar 7 rumah yang terletak di kilometer 81, Distrik Siriwo. Selain itu, massa juga menyerang suku Me hingga menyebabkan 2 orang tewas. Polisi menghimbau masyarakat setempat menahan diri, tidak bertindak anarkistis, dan berharap pertikaian diselesaikan secara damai. Jumlah korban penipuan pengembang perumahan di Merauke terus bertambah. Polisi mencatat ada sekitar 300 orang yang menderita kerugian hingga total 10 miliar rupiah. Polisi telah menetapkan tersangka berinisial RG yang merupakan Direktur PT Elora Papua Abadi dan seorang komisaris PT Elora Papua Abadi. Mereka merupakan pasangan suami istri dan sejak 6 Juni lalu sudah ditahan di Mapolres Merauke. Dari hasil penyelidikan sementara, modus yang digunakan adalah mengiklankan penjualan rumah di media sosial dengan berbagai iming-iming dan promo untuk menarik pembeli. Warga dihimbau tidak mudah mempercayai iklan atau promo yang ditawarkan pengembang perumahan. Dalam waktu tidak lama, polisi akhirnya meringkus Lazarus Zinam, ayah tiri yang tega memperkosa anak yang baru berumur 9 tahun dan duduk di bangku sekolah dasar. Pria berumur 40 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai buruh lepas di Pelabuhan Laut Merauke itu tidak berkutik ketika diringkus polisi. Sebelumnya, Lazarus membawa korban pergi memancing. Di tempat yang sepi, pelaku memanfaatkan kesempatan dengan menggerayangi tubuh korban. Rupanya, perbuatan bejat korban tidak sampai di situ. Keesokan harinya, dalam keadaan mabuk, pelaku nekat memperkosa korban yang saat itu sedang tidur di kamar. Polisi akhirnya menangkap kembali Immanuel Natalis, seorang narapidana kasus pencurian yang divonis penjara pada tahun 2017. Immanuel sebelumnya melarikan diri dari lapas Merauke. 6 tahun ia buron hingga ditangkap di Pasar Wamanggu dalam keadaan mabuk. Immanuel terlibat kasus pencurian dan divonis 1 tahun penjara. Namun belum usai menjalani masa tahanan, pria ini berhasil melarikan diri dengan memanfaatkan kelengahan petugas. Polisi dan tentara membubarkan kegiatan warga di Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya,
yang hendak mendeklarasikan KNPB atau Komite Nasional Papua Barat di wilayah Tambrau. Petugas menangkap sejumlah orang yang diduga hendak memprovokasi masyarakat agar memisahkan diri dari NKRI. Dari tangan mereka petugas menyita senjata tajam, baju loreng, serta atribut KNPB. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 3 orang ditetapkan menjadi tersangka. Mereka merupakan pentolan KNPB Kabupaten Tambrau. Petugas juga membantah isu yang menyebutkan seorang tenaga kesehatan meninggal dunia karena mendapat ancaman dari KNPB. Puluhan orang menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Papua Barat Daya. Mereka memprotes putusan hasil pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Barat Daya. Mereka membakar ban serta melakukan orasi yang berisi kekecewaan terkait hasil keputusan panitia seleksi pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua. Keputusan tersebut menurut mereka tidak adil. Masa menuntut agar penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaad, hadir menemui mereka untuk memberikan penjelasan langsung, serta membatalkan putusan pleno penetapan calon MRP Papua Barat Daya. Ratusan sopir angkutan kota dari berbagai trayek di kota Jayapura berunjuk rasa dengan mogok beroperasi. Akibatnya, banyak penumpang yang terlantar. Para sopir angkot ini memprotes maraknya taksi online yang berseliweran bebas tanpa izin di kota Jayapura. Kehadiran taksi online menyebabkan pendapatan mereka turun. Merasa tidak puas, mereka kemudian bergerak menuju kantor DPRD Papua untuk menyuarakan aspirasi. Setelah puas mendapatkan jawaban dan janji, para pengunjuk rasa kemudian bubar dan kembali bekerja mengantar penumpang. Sekelompok warga distrik Mimika Timur nekat memblokade jalan menuju Pelabuhan Timika sehingga menyebabkan arus lalu lintas macet. Mereka memprotes Pertamina yang tidak memasok minyak tanah ke wilayah mereka selama 2 bulan terakhir. Blokade jalan itu merupakan ungkapan kekesalan warga karena tidak ada perhatian terhadap pangkalan minyak tanah milik mereka. Polisi akhirnya datang dan membubarkan aksi mereka karena menimbulkan kemacetan yang parah. Suasana di Disduk Capil, Merauke tidak seperti biasanya. Warga memadati kantor ini untuk mengurus KTP. Sebagian besar dari mereka adalah pelajar. Membeludaknya warga di kantor Disduk Capil Merauke dipicu kekhawatiran warga kehabisan belangko KTP. 2 pekan lalu, belangko KTP memang habis karena banyak pelajar yang mengurus KTP untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Selain KTP, pengalihan nomenklatur dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Selatan juga menyebabkan Disduk Capil Merauke harus mengeluarkan belangko KTP untuk 22.000 warga. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.